saya Kailani Ken Febria. Halo, saya Dika. Saya Rahel Vera. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Etika dalam Komunikasi Persuasi. Etika dalam komunikasi persuasi dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk menyampaikan pesan melalui komunikasi persuasi. Namun, komunikasi persuasi perlu memperhatikan etika-etika dalam menjalankan komunikasi persuasi tersebut, supaya pesan yang disampaikan tidak disalahgunakan atau tidak disalahpahami maknanya oleh komunikan. Oke, kita masuk ke ideologi dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Lalu, etika berkaitan dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berbentuk jamaknya itu mores. Jadi selain dari bahasa Yunani ada juga bahasa Latin. Jadi kalau kita artikan menjadi suatu istilah, etika merupakan ilmu yang membahas mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan manusia sejauh yang dapat dimasuk akal oleh nalar manusia itu sendiri. Persuasi terbaik adalah yang menawarkan sarana secara proper untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh manusia, yang menghargai suatu bahasa, argumentasi, dan juga olok-olok kasar dari memberi dan menerima secara verbal. Hal ini mengasumsikan bahwa seseorang memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas pesan persuasif yang mereka sampaikan. Yang menjadikan inti dari suatu persuasi adalah dilema etika. Komunikasi persuasif dapat digunakan dengan sangat efektif oleh para pemujuk moral dan juga amoral, atau yang bisa kita sebut dan juga kita ketahui adalah persuader. Skill persuasi yang dimiliki oleh seorang persuader mostly yang kita ketahui adalah memanipulasi. Akan tetapi selain dari itu ada juga yang menenangkan dan menghibur seseorang. Ya, teori normatif etika. Teori ini menentukan etis atau tidaknya suatu tindakan. Utilitarianisme, di mana tindakan harus dinilai berdasarkan apa yang menghasilkan konsekuensi yang lebih positif daripada konsekuensi yang lebih negatif. Lalu, teori normatif etika ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori deontologis Kant. Yang kedua, teori utilitarianisme. Yang ketiga, teori deontologis atau berbasis tugas. Teori deontologis Kant adalah nilai moral suatu tindakan yang berhasil dari rasa hormat yang diberikan kepada individu sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri. Lalu, teori utilitarianisme ini menawarkan serangkaian solusi yang masuk akal untuk dilema moral, juga berisi sekumpulan postulat yang rumit yang dapat membantu orang untuk memutuskan apakah tentu tindakan dibenarkan secara moral. Yang terakhir, ada teori deontologis atau berbasis tugas, yaitu menekankan tugas moral, kewajiban universal, dan sesuai dengan individu sebagai tujuan dalam dan diri mereka sendiri. Pendekatan deontologis berpendapat bahwa nilai moral sesuatu tindakan tidak berasal dari konsekuensi yang dihasilkannya. Kelompok kami mereview sebuah bentuk komunikasi persuasi melalui iklan. Iklan tersebut merupakan iklan promosi air galon sekali pakai sebuah brand air mineral, Le Mineral. Awalnya, iklan tersebut hanya berisi promosi pada produk keluaran terbaru dari brand tersebut. Kemudian, akan menarik minat khalayak untuk lebih banyak mengkonsumsi air mineral. Namun, isi dari iklan tersebut setelah dikaji menjadi salah dan melanggar etika dalam komunikasi persuasi.
Hal tersebut karena iklan mengandung pesan yang menyesatkan terkait penggunaan galon sekali pakai yang berdampak pada isu lingkungan. Hal ini menyalahi teori normatif etika, utilitarianisme, dan perspektif etika legal dan sifat manusia. Kenapa demikian? Sebab dampak yang ditimbulkan dari iklan tersebut menimbulkan pertanyaan dan kesalahpahaman terhadap galon sekali pakai, keamanan dan efeknya pada lingkungan sekitar yang menimbulkan keburukan suatu tindakan, utilitarianisme, serta melanggar hukum dan akal manusia pada kerusakan lingkungan. Dengan begitu, iklan tersebut menjadi salah dan tidak sesuai dengan etika dalam komunikasi persuasi. Oke, kita masuk ke conclusion. Jadi kesimpulannya adalah segala bentuk komunikasi persuasi perlu memperhatikan sebuah etika dalam mempengaruhi audiensnya. Hal ini supaya informasi yang disampaikan tidak menyesatkan dan juga menjadi sesuatu yang salah atau negatif, ya kan. Jadi persuader perlu untuk selalu belajar supaya komunikasi persuasinya menjadi berhasil dan tersampaikan dengan baik kepada audiensnya itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.